apa yang menyebabkan gigi itu bisa Sampai berlubang? Nah, pada sikat gigi itu kan ada kandungan fluoride-nya. Sebenarnya fluoride itu fungsinya itu untuk apa sih? Berapa lama sekali mungkin harus dicek atau nunggu lubang? Karena kan kebanyakan kalau kita orang dewasa kan biasanya jarang, biasanya baru ke dokter gigi kalau nggak giginya udah sakit, udah bengkak. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama saya Dr. Go di Morning Report. Nah, kalau biasanya saya kan membahas tentang seputar gitar. Nah, kali ini saya akan menghadirkan kepada Sobat Sehat sekalian konsep yang baru dengan bahasan yang tentunya baru-baru dan fresh. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita panggilkan narasumber kita, Dr. Gigi Ariel dari Klinik Denmi. Halo. Halo, Bro. Thank you udah ngundang aku. Ya. Seneng di sini. Ya, ini kan sebenarnya memang podcast yang pertama ini, Bro. Oh ya. Aku baru buat mau mencoba konsep yang baru. Tujuannya supaya bisa mengedukasi Sobat Sehat semua. Oke. Nggak cuman seputar kita, nanti bisa ada dokter gigi, dokter spesialis anak, spesialis saraf atau spesialis yang lainnya yang pasti kita ajak ngomong supaya Sobat Sehat semua itu tahu info-info terbaru, cara menjaga kesehatan supaya mereka lebih aware terhadap kesehatan. Mantap. Semoga tambah sukses. Ya, amin. Akhir-akhir ini atau memang banyak sih pasien-pasien sekitar di tempatku itu tanya, anaknya itu kenapa ya kok giginya itu banyak sekali masalah. Masalah yang paling sering ditanyakan adalah biasa gigi lubang, kemudian giginya berwarna hitam, kemudian nyeri gigi. Nah, kita bahas yang ini aja, gigi berlubang dulu aja, Bro. Oke. Sebenarnya gigi berlubang itu kenapa sih? Kenapa sebabnya? Apa yang menyebabkan gigi itu bisa sampai berlubang? Sebetulnya simpel sih, Bro. Logikanya gini, kalau ada makanan ya nempel lama di gigi selama 6 jam itu pasti mulai kerusakan gigi. Nah, kerusakan gigi itu kenapa? Karena dari makanan lama itu ada bakteri, terus lama-lama akhirnya menghasilkan asam dari bakteri itu sehingga membuat gigi lubang. Nah, caranya gampang. Kalau misalnya kita bisa bersihin selalu, otomatis nggak lubang, kan kayak gitu. Nah, pokoknya semua jenis makanan nggak mesti harus manis-manis atau yang macam-macam. Ya, pokoknya kalau semua makanan itu pasti kalau ada nempel lama itu bisa garis lubang atau bahkan bisa juga jadi karang gigi, kayak gitu. Jadi kalau misalnya makanan kan nggak harus yang manis, makanan biasa pun juga bisa menyebabkan gigi berlubang. Tapi antara makanan biasa dengan makanan yang manis, apakah memang lebih cepat berlubang makanan yang manis atau? Oh ya, pasti lebih cepat berlubang sih manis sama yang lengket. Karena kalau manis, karena itu yang makanannya bakteri itu supaya tumbuh kembangnya lebih cepat, kayak gitu. Sama kalau lengket untuk pembersihannya kan otomatis lebih susah, sehingga akhirnya lebih cepat lubang juga, seperti itu. Lalu bagaimana, Bro, cara supaya gigi itu nggak cepat berlubang? Cara perawatannya agar tidak gampang berlubang lah. Gitu. Caranya simple ya, dari sikat gigi atau dibersihin. Biasanya anak-anak kita tuh umur berapa, Bro? Kalau paling muda sih ya dari bayi 1 bulan sampai 10 tahun ada, atau sampai dewasa juga ada sih. Yang paling bayi start usia 1 bulan di tempat saya sih. Nah, ya itu bayi pun itu penting dijaga kebersihannya. Soalnya dari bayi itu banyak minum susu. Biasanya minum susu pun dipakai sampai tidur kan kayak gitu. Nah itu padahal susu itu kandungannya ada gulanya juga kayak gitu. Nah itu kalau dibiarin lama
dibawa sampai tidur gitu pasti nggarai lubang. Nah, kalau sudah bisa mulai sikat gigi, kan ada juga sikat gigi bayi yang apa itu namanya seperti kayak karet kayak gitu. Mungkin nggak perlu pakai odol. Jadi cuma disikati gitu aja, itu pasti bantu. Ya sehari sekali kalau bayi lah, tiap malam kayak gitu. Terus kemarin gitu untuk kapan bisa pakai odol itu mungkin ya setelah 6 tahun, karena kalau odol itu mulai ada fluoride. Nah, fluoride ini kalau anak masih belum bisa kumur, nah itu bahaya kalau dikonsumsi terus-terusan. Nah, kalau bisa rajin, apa itu namanya sikat gigi sehari 2 kali, idealnya itu nanti pasti giginya pasti awet kayak gitu. Banyak kasus yang datang ke klinikku juga giginya itu habis. Jadi waktu sudah kecil umur 2 tahunan gitu giginya sudah tumbuh semua, tapi lubangnya rata semua dari belakang atas bawah semua. Itu gara-gara minum susu di bak tidur kayak gitu. Nah, kalau sudah bisa diganti dari minum susu, diganti air putih lah paling enggak ya. Sebelum tidur dia air putih. Nah, itu pasti lebih bagus kayak gitu. Paling enggak sebelum umur 2 tahun itu harus sudah diajarin untuk sikat gigi. Kayak gitu. Jadi memang sikat gigi itu memang penting ya bro ya. Dari 1 bulan itu sudah bisa dibersihkan, tapi tidak boleh pakai bisa mungkin mamanya, orang tuanya bisa pakai kain kasa. Mungkin kan kalau sikat gigi itu kan terlalu besar ya, bisa pakai kain kasa. Pokoknya begitu muncul gigi awal itu mulai dibersihin. Tapi kalau sebelum muncul gigi awal bisa juga lidahnya. Karena lidah itu kan enggak mulus, ada apa tuh namanya lubang-lubangnya, pori-porinya. Nah, itu harus dibersihin, disikat, karena itu tempat makanan masuk juga dan akhirnya tumbuh bakteri, bisa jadi bau mulut atau bisa jadi penyakit juga kayak gitu, karena kan kotor kayak gitu. Nah, kalau belum tumbuh gigi bisa dibersihin lidah, tapi kalau sudah tumbuh gigi bersihin gigi sama bersihin lidah juga kayak gitu. Iya, soalnya memang aku juga pengalaman sih, anak saya itu kalau mau tidur itu mesti minta susu. Nah, sama sekali nggak bisa dilepas. Itu problemnya itu. Sama. Jadi malam biasanya memang saya kasih sikat dulu giginya, kemudian setelah sikat gigi dilarang minum susu. Wah, itu bisa tantrum. Itu susah memang. Ya, triknya itu. Ini barusan juga kemarin malam tak coba anakku baru 1 tahun tak ganti minum air putih gitu. Jadi memang sudah minum susu, dia udah puas. Terakhir satu botol habis, mau botol lagi, nah itu tak ganti air putih. Itu bisa. Biasanya nggak bisa, tapi sekarang sudah mulai terbiasa. Bisa. Gitu. Memang kebiasaan-kebiasaan yang nggak bagus itu memang susah sekali ngubahnya, tapi betul memang butuh tapi harus dari awareness masing-masing ya, orang tua terutama ya, supaya ngelit supaya giginya anaknya ini kan bisa bagus. Kenapa? Kalau giginya jelek ini berpengaruh sama pertumbuhan juga. Otomatis kan kalau gigi sakit jadi malas makan, rewel, kita susah makannya, nggak bisa bagus juga, akhirnya nutrisi yang masuk pun kan yang jelek juga. Itu kan jadi problem di masa pertumbuhan dan sehari-harinya kan kayak gitu loh, jadi gampang sakit mungkin, terus mungkin pertumbuhannya jadi nggak bisa maksimal. Jadi gigi susu ini memang diganti, tapi tetap important banget untuk dijaga supaya jangan sampai lubang. Kebanyakan paradigmanya kan, oh ya nggak apa-apa gigi susu nggak usah ditempel, lepas sendiri. Ya betul. Tapi takutnya itu kalau sudah parah, jadi makannya jadi terganggu, pertumbuhan kembangnya otomatis terganggu, gampang sakitan. Nah itu kan nggak sehat kayak gitu toh. Jadi pasti perlu dijaga. Dan juga untuk gigi susu ini pun penting sebagai GPS untuk gigi dewasanya itu tumbuh. Banyak kasus di mana gigi susu ini yang udah lubang besar, terus setelah itu sampai harus dicabut secara prematur sebelum waktunya, sehingga menyebabkan akhirnya gigi dewasanya tumbuhnya ini jadi nggak beraturan. Gitu. Nah itu resikonya gitu, akhirnya jadi tambah susah, apa itu namanya, penampilannya jelek, pembersihannya sendiri pun jelek. Oh itu saya juga baru tahu itu. Menarik sekali. Jadi gigi susu yang tidak dipelihara itu bisa menyebabkan nanti ke depannya
bentuk struktur gigi itu jadi nggak beraturan gitu ya. Sehingga nanti jika udah besar nanti bisa diperlukan mungkin dipasang behel untuk merapikan, atau mungkin muncul gingsul-gingsul gitu, gingsul. Dan jadi gampang lubang juga. Karena kenapa? Ya kan logikanya gini, selama permukaan gigi ini kita bisa bersihkan dari sisa makanan, pasti nggak akan lubang. Nah, tapi problemnya kalau giginya nggak beraturan, atau mungkin ada gigi bungsu yang tumbuh, yang miring dan sebagainya, itu kan jadi nggak bisa dibersihin sendiri dengan maksimal, yang menyebabkan akhirnya ya jadi gampang lubang itu tadi. Nah, kalau mau nggak behelan, ya harus itu dijaga gigi susunya semaksimal mungkin. Setelah itu juga harus makan makanan yang keras, itu harus mau juga. Banyak anak yang mungkin kebiasaan ngemu atau nggak langsung dikunyah ya, nggak langsung makan. Nah itu banyak yang rusak giginya. Satu, yang kedua, pertumbuhan rahangnya nggak maksimal. Karena untuk pertumbuhan gigi bisa maksimal, waktunya tepat, selain dari nutrisi, juga dari rangsangan untuk dari pengunyahan tadi. Jadi dari pengunyahan pertumbuhan giginya bagus, setelah itu juga pertumbuhan rahangnya bagus. Nah kalau rahangnya pertumbuhannya bagus, otomatis gigi-gigi dewasanya ini nanti cukup tempatnya supaya akhirnya jadi rapi kayak gitu. Nah kemudian ini ngomongin pembersihan gigi, sela-sela gigi itu dengan sikat gigi itu susah sekali dibersihkan. Nah kan ada dental floss. Nah untuk dental floss itu apakah wajib kita pakai dari anak-anak, kita biasakan, atau nanti aja nunggu dia bisa menggunakan dental floss sendiri waktu udah agak remaja atau waktu anak-anak mungkin susah ya. Tapi banyak yang sudah bisa diajarin pun ya bisa kayak gitu. Selama kita kan mau telaten untuk ngajarin ya, pasti kan semua bisa. Nah itu dental floss itu penting banget, karena sikat gigi, bulu sikat itu nggak bisa masuk ke sela-sela gigi 100%, karena bulu sikatnya otomatis kan lebih tebal. Kadang sela-sela giginya pun ada gigi yang nggak beraturan kan jadi tambah lebih sempit, tambah susah. Nah itu mengano perlu alat khusus sendiri, yaitu benang gigi atau dental floss tadi. Itu dipakai kapan? Ya semalam, sehari sekali, setiap malam aja kayak gitu. Jadi untuk cara pembersihannya, untuk nggak cuma anak-anak ya, tapi buat kita semua itu caranya itu 2 kali sikat gigi, pagi sama malam. Jadi pagi setelah makan, bukan waktu mandi tapi setelah makan, jadi supaya kita aktivitas harian sampai siang itu kondisi gigi tetap bersih terus, nggak ada tempelan makanan tadi kan. Nah, itu malam sebelum tidur kan kayak gitu. Setelah itu sikat gigi, pakai dental floss juga itu tiap malam aja kayak gitu. Terus sama kalau misalnya mau lagi terakhir tambah obat kumur, boleh sehari sekali atau 2 hari sekali pun nggak masalah tiap sikat gigi. Itu pasti pembersihannya bagus. Tapi kalau cuma andalin, kebanyakan orang sih dari ini juga banyak yang andalin obat kumur aja untuk bersihin sela-sela gigi. Nah itu nggak bisa karena besar-besar. Obat kumur itu cuma yang ukuran mikro atau yang kecil-kecil, bakteri-bakteri kecil itu yang bisa dibersihin, yang bisa hilang kan kayak gitu. Tapi kalau yang besar-besar, sisa makanan dan sebagainya, itu pasti harus dental floss. Walaupun nggak kerasa selilitan kayak gitu, kita bersihin pakai dental floss itu tetap keluar sisa makanan kecil kayak gitu. Apalagi yang selilitan pasti otomatis lebih besar. Nah itu harus dibersihin kayak gitu. Itu pasti penjaga nih, kalau mau rajin kayak gitu baru gigi awet, pasti bagus kayak gitu. Iya. Lalu ngomongin ini bro, sikat gigi. Nah pada sikat gigi itu kan ada kandungan fluoride-nya. Sebenarnya fluoride itu fungsinya itu untuk apa sih? Fluoride itu fungsinya untuk menjaga gigi supaya lebih kuat daripada asam dari bakteri lah. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada fluoride, akhirnya dengan sikat gigi, otomatis dengan cara sikat gigi yang benar, waktunya pun benar, itu giginya pasti aman, kuat kayak gitu. Kalau nggak tanpa fluoride, biasanya nggak bersih karena nggak membunuh bakteri secara keseluruhan juga kayak gitu. Sama nggak membuat lapisan gigi yang kuat juga. Dengan fluoride itu membuat permukaan lapisan gigi jadi lebih kuat juga.
kayak gitu. Makanya iya. pentingnya ada fluoride. Tapi memang kalau masih anak-anak terutama belum bisa kumur itu jangan pakai odol yang berfluoride. Mungkin ada odol-odol yang tanpa fluoride itu ada buat anak-anak kayak gitu. Itu bisa dipakai, tapi ya secukupnya aja. Kalau bisa tetap diarahin untuk berkumur kayak gitu. Tapi kalau belum bisa kumur pakai yang fluoride itu tidak dianjurkan karena kebanyakan menelan fluoride itu pun jadi racun juga nanti, jadi resiko beracun kayak gitu. Oh ya, lalu gimana kalau waktu itu kan anak saya ada pemeriksaan di sekolah, pemeriksaan gigi di sekolah. Kemudian dicek, oh giginya oke sih katanya. Cuman perlu diberikan fluoride gitu di Oh iya, dokter gigi. itu fluoride varnish. Oh iya, topical itu fluoride. juga penting ya. Itu bagus karena gini, gigi itu kan ndak mulus, nggak benar-benar mulus kayak gitu. Jadi gigi kan ada bergelombang, kan ada bagian tajamnya, ada bagian yang kayak lembah di dalam. Nah, otomatis lekuan-lekuan itu kan membuat makanan gampang nempel. Seperti itu, apalagi makanan manis yang lengket-lengket itu pasti gampang banget nempel. Nah, setelah walaupun sikat gigi walaupun caranya benar dan sebagainya, tetap kadang nggak bisa bersihkan tempelan-tempelan yang masuk di lekuan lembah itu tadi itu secara sempurna. Nah, akhirnya nyebabin tetap bisa lubang di daerah sana. Nah, untuk problem-problem itu biasanya akhirnya dokter gigi itu bisa kasih fissure sealant. Pertama, fissure sealant itu sebagai bahan tempel khusus untuk di lembahnya situ aja di lekuan giginya. Di sela-selanya. Di gigi ini kan ada turun gitu kan, selain gunung kan ada turun. Nah, turunan itu ditutup semua supaya ndak dalam. Nah, kalau nggak dalam, otomatis makanan nggak gampang nempel dan pembersihannya lebih gampang. Sama di bagian gerahamnya itu kan banyak itu juga bisa. Bagian geraham situ. Nah, terus sama untuk sekitar, untuk sela-sela dan sebagainya supaya memperkuat ya dikasih topical fluoride itu. Topical fluoride itu ya seperti bahan pelapis kayak gitu, membuat coating masing-masing di gigi seperti itu. Itu awet biasanya 6 bulan atau maksimal 1 tahun lah. Biasanya kita harus redo topical fluoride lagi. Penjagaan supaya maksimal giginya bisa terjaga anak-anak. Karena kan anak-anak memang belum bisa benar-benar secara detail sikat gigi dengan benar dan sebagainya. Nah, itu perlu tambahan-tambahan itu untuk menjaga gitu. Lalu untuk pengecekan gigi itu kalau pada anak-anak atau ya sampai dewasa itu sebaiknya berapa lama sekali mungkin harus dicek atau nunggu lubang? Karena kan kebanyakan kalau kita orang dewasa kan biasanya jarang, biasanya baru ke dokter gigi kalau nggak giginya udah sakit, udah bengkak. Wah, ini baru harus cari dokter gigi di mana ini biasanya kan. Nah, gitu. itu behavior yang salah kan gini. Jadi untuk masalah gigi ini memang lebih mudah, lebih murah juga sebelum parah kita ke dokter gigi. Jadi kalau lubang kecil langsung bisa ditempel, atau mungkin kalau sudah parah akhirnya kan harus perawatan akar, atau lebih parah lagi harus dicabut dan dibuat gigi palsu. Itu kan otomatis makan waktu yang lebih lama, prosesnya lebih nggak enak, sakit mungkin, dan juga biayanya semakin lama semakin mahal. Nah, kalau bisa sedini mungkin, otomatis kan lebih penjagaan itu lebih enak daripada harus mengobati kan seperti itu. Nah, untuk datang itu 6 bulan sekali atau maksimal 1 tahun sekali lah, karena gigi ini beda sama penyakit umum ya. Karena kalau gigi ini nggak mesti sakit baru ada masalah. Biasanya walaupun sudah ada masalah, sudah lubang, kadang pasien nggak ngerasain sakit apa-apa kayak gitu, tiba-tiba giginya pecah aja dari besar aja gitu lubangnya, tapi sebetulnya sudah ada masalah. Nah, karena posisinya di rongga mulut, otomatis kan susah untuk lihat sendiri. Nah, makanya perlu bantuan. Nah, makanya ke dokter gigi kita cek. Selain kadang kita lihat apa tuh ada karang gigi apa enggak, terus mari gitu kita juga bisa lihat ada lubang apa enggak, atau mungkin sudah ditempel, tempelannya masih oke apa enggak. Nah, itu kita cek 6 bulan sekali kayak gitu. Dari pengerjaan gitu otomatis menjaga supaya jangan sampai
timbul perawatan-perawatan yang lebih mahal atau lebih lama kayak gitu. Karena gimana gigi yang asli ciptaan Tuhan itu pasti lebih enak penggunaannya, lebih awet juga daripada yang sudah buatan tangan manusia seperti itu. Jadi perlu penjagaan. Kapan cek anak-anak? Mungkin juga cek juga perlu untuk waktu masa pertumbuhan gigi kayak gitu. Jadi kalau sudah harusnya 6 bulan, umur 6 bulan itu sudah muncul gigi, mulai muncul gigi kayak gitu. Nah, harus lengkap semua. Secara singkat ya harus 2-3 tahun itu semua gigi susu itu sudah lengkap semua. Mulai pergantian gigi dewasa paling awal tuh biasanya umur 5-6 tahun juga kayak gitu. Setelah itu sampai umur 12-13 tahun itu sudah harusnya lumayan lengkap semua seperti itu. Nah, kalau terlambat yaitu mungkin dicekkan ke dokter gigi supaya bisa tahu apakah memang benar karena giginya terlambat waktunya karena tiap orang kan rencinya berbeda, atau mungkin nggak ada benih giginya. Kalau nggak ada benih giginya berarti kan harus jaga-jaga. Oh ya, memang nggak ada benih giginya, berarti makannya harus gimana kan gitu. Terus mungkin ya nggak apa-apa, nanti dari benih gigi dewasanya sudah ada juga apa enggak, nanti bisa dicek dan akhirnya bisa dikasih perawatan yang sesuai masing-masing supaya bisa tetap makan yang enak seperti itu. Mungkin ya nanti harus datang ke klinik ya supaya bisa kita lihat secara personal kan kayak gitu. Oh, berarti kalau misalnya terlambat itu misalnya gigi susunya itu terlambat tumbuh, itu biasanya kenapa? Macam-macam bro. Jadi kalau gigi susu tumbuh itu memang bisa ranging. Jadi tiap gigi itu sebetulnya ada waktunya. Misalnya kayak gigi bawah depan, gigi seri pertama itu bisa umur 5-6 bulan kayak gitu. Kalau nggak tumbuh di ranging itu biasanya bisa ada warning, ada masalah. Nah, masalahnya mungkin bisa karena makannya kurang bergizi kayak gitu. Makannya mungkin sering ngemu tadi, atau nggak males ngunyah yang keras-keras kayak gitu. Selalu harus dipotongin kecil-kecil baru mau dia makan kayak gitu. Nah, itu kan behavior atau habit yang jelek. Nah, itu kan kalau kita bisa deteksi dari awal, kita bisa edukasi ke orang tua, mereka jadi mengerti, ya akhirnya mereka bisa ubah behavior itu sehingga anaknya kan jadi bisa lebih makannya lebih bagus, gigi pun akhirnya jadi lebih tumbuh cepat dan sebagainya kayak gitu. Soalnya kalau dibiarin nggak dideteksi dari awal, akhirnya sampai sudah usia lumayan seperti kayak 1 tahun 2 tahun kayak gitu, padahal giginya masih kurang, otomatis kan 1-2 tahun ini kan mereka konsumsinya kan akhirnya nggak bisa konsumsi makanan solid dan sebagainya, nutrisinya pun nggak dapat yang seharusnya umur 1-2 tahun dapatkan. Nah, otomatis pertumbuhannya berkurang, kan kayak gitu. Berarti yang paling sering itu karena memang nutrisinya, atau enggak ya mungkin yang kedua ini ya, pengenalan makanannya itu terlambat. Betul. Seperti anak saya yang pertama itu memang sampai umur 1 tahun tuh masih bubur. nggak mau sama sekali kasih makanan setengah padat pun nggak mau. Akhirnya ya dipaksa, akhirnya itu. Tapi untungnya giginya nggak terlalu masalah, nggak terlambat juga. Nggak terlalu terlambat sih. Nah, lalu ini kalau yang benih giginya itu nggak ada, itu memang dari bawaan dari itu lahir. Dari bawaan. Jadi memang ada kasus-kasus tertentu di mana ada bawaan seperti itu, benih giginya nggak ada. Bisa dari, biasanya kelihatan dari turunan orang tua. Jadi ada orang tuanya yang juga giginya seperti itu, atau gingsul pun kadang ya ada turunan dari orang tua juga seperti itu. Nah kalau sudah gitu ya memang nggak bisa diapa-apain kayak gitu. Banyak juga kasus yang gigi susunya tumbuh tapi gigi dewasanya nggak ada, itu ya banyak kasus seperti itu. Oh, bisa gitu ya? Sering. Jadi benih gigi susunya ada tapi begitu dia udah ganti nggak tumbuh. Yang dewasa nggak ada. Jadi tetap gigi susu gitu terus. Ya bisa akhirnya dipertahankan gitu bisa, tapi suatu saat namanya gigi susu itu kan kecil. Setelah itu akarnya pun otomatis kan ya relatif pendek dibandingkan gigi dewasa. Semakin dewasa makanan dan sebagainya, tekanan gigi kan otomatis lebih besar. Gigi susunya lama-lama nggak kuat, akhirnya mulai goyang. Ya segitu-gitu ya otomatis yang penting diambil aja terus dibuatkan gigi palsu seperti itu. Oh ya, terus ini masalah gingsul. Nah, gingsul itu kan bisa karena memang dari keturunan, bisa karena perawatan yang kurang. Nah, itu maksudnya gimana penjelasan